Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdiana. Saya dari kelompok 2. Baik, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok 2. Yang pertama Asmaul Husna, yang kedua Yupita Tririzki, yang ketiga Elviatul Fitri, yang keempat Mardian Hade, yang kelima Eva Umirtiani, dan yang keenam saya sendiri Nurdiana. Di sini saudari Eva Umirtiani tidak menjelaskan materi apa-apa karena beliau sedang sakit dan kami sebagai anggota teman kelompoknya memaklumi beliau. Baiklah, kita lanjut ke materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elviatul Fitri. Di sini saya akan menjelaskan bagian A, yaitu mengenali sosial emosional kaitannya dengan fisik, mental, dan psikologi anak. Tampilan emosi merupakan suatu komunikasi atau dengan kata lain ekspresi emosi memungkinkan anak bersosialisasi dalam suatu lingkungan sosial yang dimasukinya. Melalui perubahan mimik wajah dan fisik yang menyertai emosi, anak-anak dapat mengkomunikasikan perasaan mereka kepada orang lain dan mengenal berbagai jenis perasaan orang lain. Dengan ekspresi emosi, mereka dapat menunjukkan rasa kegembiraan, kebencian, ketakutan, dan sebagainya. Tampilan emosi pada anak dapat kita jadikan dasar dalam memahami perkembangan mental dan psikologi anak. Secara mental, tekanan emosi akan mempengaruhi konsentrasi, kemampuan mengingat, dan menyerap pengalaman belajar. Begitu pula, tekanan emosi pada anak akan mempengaruhi motivasi, minat, dan ekspresi psikologi lainnya. Berbagai bentuk ekspresi emosi pada anak sangat perlu dikenali oleh orang tua, guru, pembimbing. Emosi anak dengan segala ekspresinya merupakan sumber penilaian diri dan sosial anak. Orang dewasa dapat menilai anak dari ciri anak mengekspresikan emosi dirinya. Orang dewasa juga dapat menilai perkembangan emosi anak serta jenis dan bentuk emosi apa saja yang dominan muncul atau ditampilkan oleh anak dalam pergaulan dan aktivitasnya sehari-hari. Kini saya akan melanjutkan materi dari saudari Siti Elviatul Fitri. Adapun materinya yaitu kemampuan-kemampuan sederhana yang perlu dikuasai pendidikan dalam mengenali perilaku sosial emosional anak, terutama kaitannya dengan perkembangan fisik, mental, dan psikologis anak. Di antaranya itu ada yang pertama itu kemampuan mendekati anak dalam keadaan apapun. Jadi di sini guru itu dituntut untuk memiliki kemampuan dalam mendekati anak yang memiliki berbagai karakter. Terus yang kedua itu ada kemampuan mengamati dan mengobservasi berbagai karakter emosi dan perilaku sosial emosional anak. Jadi di sini itu kemampuan mengamati, yang dimana seorang guru itu harus selalu mengamati anak yang memiliki berbagai karakter, dan di situ setelah mengamati otomatis itu akan ada yang namanya mengobservasi, dimana ketika kita mengobservasi maka kita akan tahu karakter anak dan emosi perilaku sosial anak tersebut. Dan yang ketiga ada yang namanya kemampuan dan keterampilan dalam merekam, mencatat, dan membuat prediksi tentang perbuatan yang akan menyertainya. Di sini ada yang namanya jadi kemampuan dan keterampilan dalam merekam. Jadi di sini setelah merekam maka ada kemampuan merekam. Setelah merekam apa yang telah didengar, maka dari merekam tersebut otomatis ada yang akan mencatat. Yang namanya mencatat, setelah kita mendengar maka apa yang kita dengar maka dengan mudah kita mencatatnya. Terus ada yang ketiga, merekam setelah kita mencatatnya, dan kita akan memprediksi. Setelah kita mencatat, lalu kita akan memprediksi tentang perbuatan apa yang akan menyertai kita. Jadi setelah kita mendengar sendiri dan mencatat, maka kita akan mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya. Terus yang keempat, itu untuk mendukung kemampuan yang ada yang telah kita paparkan, maka sebaiknya pendidik itu bersifat objektif, yang dimana seorang pendidik itu atau guru akan bertindak sesuai dengan kadar dan tingkat
ekspresi yang disadar dan tingkat ekspresi yang ditampilkan anak. Dan di sini tuh harus seorang guru itu mempunyai segalanya, mempunyai cara mengamati anak, karena anak itu memiliki berbagai karakter dan sosial emosionalnya. Terus jika kemampuan tersebut dikuasai dengan baik oleh guru atau orang tua, maka perkembangan emosi dan sosial anak tersebut akan dapat dideteksi dan dikenali secara baik. Jika kita itu mampu mengatasi dan mengenali karakter anak dan emosi sosial anak sejak dini, maka anak tersebut akan tumbuh dan bisa dideteksi oleh guru atau orang tuanya bagaimana karakter anak tersebut. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardian Hade. Di sini saya akan melanjutkan materi di bagian B, bentuk-bentuk hubungan sosial emosional terhadap fisik, mental, dan psikologi. Berbagai pembuktian tentang adanya hubungan dan pengaruh dari perkembangan sosial emosional terhadap perkembangan fisik, mental individu, khususnya anak, telah dilakukan sejak lama. Nah, dalam penelitian ini ada mengenai hal ini telah banyak dilakukan para ahli, baik yang menyelidiki perilaku emosi secara tunggal maupun perilaku emosi yang menyatu dengan perkembangan sosial dan perkembangan lainnya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam bentuk-bentuk perkembangan emosional anak usia dini itu sangat berpengaruh terhadap fisik, mental, dan psikologi. Yang dimana dalam penjelasan seperti yang kita ketahui dalam sosial emosional anak usia dini itu sangat berpengaruh pada fisik dan mental anak. Salah satu contohnya adalah semisal sesuatu yang dilakukan oleh guru atau orang tua sangat terpengaruh pada perkembangan si anak, maupun dari fisiknya, mentalnya, ataupun psikologinya. Tugas kita sebagai seorang guru ataupun sebagai orang tua dari anak tersebut, kita harus mengembangkan sosial emosional anak, dan terlebih pentingnya harus lebih mengarahkan kepada fisik, mental, dan psikologi anak tersebut. Sebab di usia-usia yang seperti itu rentang sekali, rasa ingin tahu anak itu sangat tinggi sekali. Segala sesuatu hal yang baru mereka ingin sekali mencoba atau ingin sekali mengetahui. Nah, ini sangat bagus sekali untuk perkembangan fisik, mental, dan psikologi anak. Semisal kalau ada hal yang dilakukan yang tidak berkenaan untuk anak usia dini, untuk anak-anak yang seperti umur yang sekarang, ya tidak sewajarnya dilakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmaul Husna. Saya dari kelompok 2 NIM 180110035. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya, yaitu bentuk-bentuk hubungan sosial emosional dengan fisik, mental, dan psikologi. Di sini tentu kita pahami bahwa emosional, mental, adapun perkembangan fisik dan psikologi anak itu sangat berkaitan semua. Di sini dapat kita ketahui bahwa anak jika dalam keadaan tidak baik atau moodnya kurang baik, tentu berpengaruh terhadap mental serta fisik perkembangan emosionalnya. Di sini juga kita memahami bahwa emosi yang kita berikan kepada anak itu sangat berpengaruh untuk perkembangan anak selanjutnya. Anak memiliki memori yang sangat kuat, yaitu dia akan mengingat apa yang telah kita sampaikan. Dia akan mengingat, baik buruknya itu dia akan selalu mengingat. Anak juga tidak bisa dimarahi
Kenapa? Karena otaknya masih tidak kuat untuk menerima sebuah kekerasan. Tentu dia akan berpikir bahwa dia sedang melakukan kesalahan, dan ketika dia akan mencoba lagi, rasa takutnya itu akan timbul seketika, sehingga mental anak berkurang, keterlambatan pertumbuhannya juga berkurang, maupun psikologinya juga akan terlambat. Oke, di sini saya akan menjelaskan sesuai dengan apa yang saya pahami tentang bentuk-bentuk hubungan emosional, fisik, mental, dan psikologi. Emosional dengan fisik, mental, maupun psikologi itu sangat erat kaitannya. Banyak kita temukan bahwa setiap anak itu berbeda-beda, perbedaan perkembangannya, pertumbuhannya, mentalnya, semua berbeda. Karakteristik anak berbeda-beda. Setiap anak memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Di sini kita sebagai calon guru PIAWOT harus siap, harus cermat, menelaah seperti apa keadaan anak atau mood anak pada saat itu. Kita tidak bisa mengajak anak untuk bermain tetapi moodnya sedang ingin belajar, begitupun sebaliknya. Jadi kita sebagai guru PAUD cerdas, kreatif, dan imajinatif harus tepat, harus siap dalam kondisi apapun untuk membimbing serta mengasuh anak didiknya. Emosional seseorang tergantung dari cara seseorang memperlakukan dia. Contohnya, ketika kita diperlakukan tidak baik, tentu hati kita juga tidak baik pada saat itu, sehingga ketika ada orang lain yang menanyakan, maka emosi kita akan mengempaskan ke orang tersebut. Meskipun kita tidak marah dengan orang tersebut, kita tidak ada masalah apapun dengan orang tersebut, tetapi karena mereka datang pada saat kita dalam keadaan marah, maka mereka juga akan ikut kita marahi. Oke, di sini hanya ini yang bisa saya pahami dari materi bagian B. Sebelumnya teman saya sudah menjelaskan yang bagian A, saya bagian B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurdiana akan melanjutkan materi yang ke-C, yaitu mengarahkan pola hubungan positif sosial emosional dengan perkembangan fisik, mental, dan psikologis. Di sini hasil penelitian Harlock 1999 menyatakan bahwa ternyata banyak anak-anak yang kehausan atau kelaparan dengan emosi. Menurutnya, sebagian besar anak tumbuh dalam lingkungan yang banyak memberikan pengalaman emosi tidak menyenangkan, antara lain kemarahan, ketakutan, dan rasa iri. Lingkungan banyak sekali memberikan proses negatif pada anak, sehingga menimbulkan tekanan emosi yang terus-menerus pada diri anak tersebut. Salah satu penyebab dan bisa menjadi pengalaman emosi yang paling tinggi pengaruhnya adalah pemberian dan penerimaan kasih sayang oleh anak. Akibat yang terjadi kurangnya stimulasi kasih sayang kepada anak bisa menghambat keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan fisik, seperti menghambat seleksi hormon kelenjar di bawah otak. Di sini itu orang tua harus sering-sering berkomunikasi dengan anak, karena tanpa komunikasi itu anak itu susah berkembang gitu, apalagi pada lingkungan gitu. Kurangnya kasih sayang kepada anak itu sangat mempengaruhi sekali perkembangan fisik anak, perkembangan atau pertumbuhan fisik anak. Makanya dari itu orang tua itu sesibuk apapun harus memberi kasih sayang sedikit walaupun sedikit kepada anak, karena itu sangat mempengaruhi banget. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.